Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak mengurangi sukacita kita walaupun ibadah secara online. Beribadah kepada Tuhan yang kita adalah ucapan syukur. Kiranya dengan kasih dan kuasa Tuhan, kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, kami akan membaca, mencoba merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan pikiran kami, agar Alkitab yang kami baca, yang kami coba renungkan, kami dapat mengerti. Teristimewa kami dapat hidup dalam firman Tuhan. Bimbing perlengkapi hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab ibadah kita, ibadah keluarga saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikian pembaca Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bacaan Alkitab
untuk kita dalam ibadah keluarga hari Rabu 22 September 2021 dari kitab Kisah Para Rasul. Perlu untuk diketahui, untuk menambah wawasan kita dalam membaca Alkitab, bahwa sebagian besar dari kitab Kisah Para Rasul mengisahkan tentang karya Roh Kudus. Hari Minggu kita udah dengar bagaimana Roh Kudus itu berperan. Sebagaimana tema sentral dari kitab Kisah Para Rasul, yaitu penyebaran Injil melalui kuasa Roh Kudus. Penyebaran Injil melalui kuasa Roh Kudus. Titik sentralnya Roh Kudus. Sejak Roh Kudus turun pada peristiwa Pentakosta, bahwa para murid Tuhan Yesus dimampukan dengan Roh Kudus, para murid Tuhan Yesus dimampukan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar tentang Kristus. Memberitakan kabar sukacita baik dalam pengajaran maupun dalam perbuatan-perbuatan mujizat di dalam Roh Kudus. Boleh kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, contoh Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Petrus berkhotbah. Pasal berikutnya, khotbah Petrus di Serambi Salomo. Itu pengajaran, pemberitaan Injil Kristus. Atau Kisah Para Rasul pasal 3. Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh, mujizat. Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana Petrus membangkitkan Dorcas. Para murid diberi kemampuan memberi pengajaran. Kedua, menyatakan mujizat Tuhan. Dan masih banyak pengajaran, masih banyak mujizat kalau kita teliti dari Kisah Para Rasul, dari ayat 1 seterusnya, banyak pengajaran, banyak mujizat yang dilakukan para murid Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus bukan hanya membimbing dalam memberitakan atau memberi pengajaran, dan bukan hanya sekedar mujizat, tetapi karya Roh Kudus bagi pribadi yang peka. Bagi pribadi yang peka akan penyertaan Tuhan. Roh Kudus itu memberi nubuat atau memberi peringatan-peringatan kepada para murid dan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Cakupannya luas, bukan hanya kepada para murid, tetapi kepada siapa yang Tuhan kehendaki dan ia peka menerima kehendak Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus? Sebenarnya Rasul Paulus bukan murid Tuhan, tapi dia memberi pengajaran, dia memberi bermacam pengenalan akan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 21. Mengisahkan bagaimana perjalanan pemberitaan Kristus oleh pengajaran firman Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi memberitakan firman Tuhan dari kota yang satu ke kota yang lain, dan seterusnya tujuan akhirnya ke kota Yerusalem. Lambang bait suci Allah, lambang kehadiran Allah, Yerusalem. Dan pada bacaan kita dari pasal 21, ketika Rasul Paulus telah tiba di kota Kaisarea. Tahapannya melewati Siprus dan lain-lain, dia telah tiba di Kaisarea. Ayat 10-11 dalam bacaan kita menyatakan bahwa setelah beberapa hari Rasul Paulus berada di Kaisarea, datang Agabus, nabi Yahudi dari Yudea.
Nabi Agabus. Agabus dipakai Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Demikianlah kata Roh Kudus. Agabus dipakai Tuhan melalui Roh Kudus dengan menubuatkan bagaimana Rasul Paulus nanti di Yerusalem. Dengan memakai ikat pinggang, dengan mengikat kaki dan tangannya, dengan tujuan memperingati, mencoba mencegah Rasul Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Dapat kita lihat di sini bahwa Allah melalui Roh Kudus senantiasa memberi peringatan kepada umatnya. Dari awal tadi pengajaran, kedua mujizat, ketiga memberi peringatan, memberi nasihat. Itu dalam ayat 10 sampai 11. Ayat 12. Di mana para murid yang mendengar perkataan Agabus dalam kasih para murid Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus meminta, para murid memohon kepada Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem. Di sini dapat kita lihat teladan para murid dalam persekutuan yang didasari semangat kepedulian. Para murid peduli dengan Rasul Paulus. Para murid merasa simpati dengan Rasul Paulus. Para murid mengingatkan kepada Rasul Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Berarti ada dua di sini yang memberi nasihat, yang memberi permohonan supaya Rasul Paulus tidak pergi ke Yerusalem. Pertama Nabi Agabus, kedua para murid. Kita masuk dalam ayat ke-13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan cara demikian mau menghancurkan hatiku? Rasul Paulus mengerti. Rasul Paulus menghormati perhatian, kepedulian, empati dari Nabi Agabus, dari para murid. Sehingga Rasul Paulus memberi jawaban dengan menguatkan dan meyakinkan para murid bahwa ia sudah siap menghadapi segala konsekuensi, segala risiko apapun. Rasul Paulus memberi jawaban dengan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa ia berani menanggung semua yang terjadi demi nama Tuhan Yesus. Ayat terakhir, ayat 14, para murid akhirnya berserah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Ada pemahaman yang sama tentang Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Pemahaman yang sama tentang Tuhan antara Rasul Paulus dengan para murid. Sama-sama mengenal Tuhan, sama-sama mengandalkan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komitmen atau pernyataan iman dari para murid yang menjadi tema khotbah ibadah keluarga saat ini, yaitu jadilah kehendak Tuhan. Kita sering mendengar perkataan ini. Atau mungkin kita sering mengatakan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, sudahkah
kita sepenuh hati? Sudahkah kita komitmen dengan perkataan kita, jadilah kehendak Tuhan? Ketika ada pergumulan yang berat, ketika ada persoalan pekerjaan, ketika ada persoalan ekonomi, atau ketika mengalami penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin perkataan atau komitmen kita bisa berubah. Maaf, saya mengatakan kata mungkin. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, persoalan ekonomi, persoalan penyakit, jadilah kehendak Tuhan, bisa jadi berubah, jadilah kehendak ilah-ilah lain. Bisa jadi berubah, jadilah kehendak duniawi. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Bagaimana kehendak yang komitmen yang utuh. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane, ia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita bisa membandingkan bagaimana komitmen kita, bagaimana Tuhan Yesus yang setia kepada Bapaknya. Beberapa penafsir mengatakan agar Yesus dibebaskan dari jalan salib, atau agar Yesus dibebaskan dari kematian Getsemani. Tetapi kehendak Bapaknya yang dijalankan. Kehendak Bapaknya yang dilakukan Yesus untuk penebusan dosa kita. Yesus tetap menjalaninya, jadilah kehendak Bapa. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyatakan atau berkomitmen dalam kehidupan kita, jadilah kehendak Tuhan, kita harus introspeksi diri, kita harus introspeksi hati kita, apakah sudah mengenal Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah seturut dengan firman Tuhan? Bagaimana bisa seturut dengan firman Tuhan kalau baca Alkitab bolong-bolong? Bagaimana bisa seturut dengan firman Tuhan kalau ibadah juga bolong-bolong? Apakah kita mau dibimbing Roh Kudus? Ada 3 jadi dasar dalam hidup kita untuk menyatakan komitmen kita, jadilah kehendak Tuhan. Mengenal Tuhan dengan baik. Hidup dalam firman Tuhan. Mau dibimbing Roh Kudus. Mari kita bangun kehidupan kita, pelayanan kita. Mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Lebih akrab, lebih berhubungan harmonis dengan Tuhan. Komitmen kita berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, harus seturut dengan hati dan perilaku sehari-hari. Sebab Tuhan mengetahui hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita panjatkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kasih dan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami. Ini kami Tuhan dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Walaupun secara online, namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami dan kami mampu hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kami baca,
ini kami Tuhan berkomitmen, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam keluarga kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap perkataan kami, teristimewa dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Sola Gracia. Kami berdoa setiap warga jemaat dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Biarlah Tuhan dalam Yesus Kristus yang selalu mengisi hati dan pikiran kami. Dan ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kami berserah di kaki-Mu yang kudus, agar Tuhan membungkus kami dapat terhindar dari virus yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan sebagai orang tua yang menjadi teladan untuk anak-anak kami. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dan nasihat orang tua kami. Biarlah Tuhan kelak anak-anak kami, cucu-cucu kami dapat bertumbuh, dapat mengikuti pendidikannya, dapat Tuhan yang membagari mereka dalam setiap rencana masa depan mereka. Ini kami Tuhan, kami berdoa untuk khususnya untuk Ibu Pendeta Maria Magdalena yang Tuhan tempatkan di Jemaat Sola Gracia. Biarlah Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini, biarlah Tuhan memberi hamba-Mu kesehatan dan sukacita dalam pelayanan di jemaat-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para majelis dan keluarga. Ketika Tuhan memakai kami untuk melayani Tuhan, biarlah Tuhan memperlengkapi kami dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini berada dalam sakit. Biarlah Tuhan kiranya memberi kesembuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati tubuh mereka, agar mereka dapat sembuh dan dapat beraktivitas, dapat melayani Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk setiap karyawan di Jemaat-Mu Sola Gracia, karyawan kantor, tim multimedia, semua yang mengambil bagian di setiap ibadah di Sola Gracia. Berkati kami Tuhan setiap pelayanan kami, demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini Tuhan, kami bawa doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan berdasarkan 1 Tawaris 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang Tuhan percayakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saat ini kami masih Tuhan memberi persembahan sebagian besar, sebagian daripada yang Tuhan berikan pada kami serahkan. Kiranya Tuhan berkati untuk menyatakan kasih dan pelayanan kami di jemaat-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Berkati para majelis yang mengolahnya. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pulanglah ke rumah masing-masing, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.